Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pemilu 2024 masih sekitar 2 tahun lagi, tapi sejumlah partai politik mulai menjajaki koalisi. Di antaranya ada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Mereka sepakat membentuk koalisi yang diberi nama Indonesia Bersatu. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Persatuan Pembangunan P3 sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Kesepakatan membangun koalisi terjalin usai Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum P3 Soeharto Manoarfa bertemu di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis 12 Mei lalu. Kita akan bekerja sama ke depan untuk mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di 2024. Sementara Ketua Umum P3 Soeharto Manoarfa menyebut koalisi ini diharapkan bisa mencegah adanya politik identitas dan bisa menunjukkan bahwa Indonesia bisa menampilkan pemilu yang sehat. Baik, yang bagus, yang patut untuk dilanjutkan di masa yang akan datang. Jadi kami bertiga juga ingin memastikan keberlanjutan pembangunan itu untuk kepentingan seluruh rakyat dan seluruh bangsa dan negara. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berharap koalisi ini bisa menyatukan Indonesia dari perpecahan yang sempat terjadi akibat pemilu-pemilu sebelumnya. Meskipun demikian, koalisi ini tidak ingin terlalu cepat menentukan pilihan capresnya. Wasekjen PAN Saleh Daulay yakin Koalisi Indonesia Bersatu masih membuka diri terhadap segala macam kemungkinan ke depannya. Pemilu untuk Pilpres itu kan nanti 14 Februari ya, tahun 2024. Kemudian pendaftaran capres cawapres itu di dalam daftar yang saya lihat yang dikeluarkan oleh KPU itu nanti tanggal 7 September tahun 2023. Artinya ini masih cukup lama sekali, lebih dari 1 tahun lagi ya untuk merumuskan siapa tokoh calon capres cawapres yang akan diusung. Nah tentunya paling tidak nanti mungkin ya sebelum pendaftaran paling tidak 6 bulan lah paling lama sebelum. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai pertemuan 3 ketum parpol dan pembentukan koalisi masih terlalu dini. Menurutnya, pertemuan ini hanya upaya untuk menaikkan posisi tawar partai politik. Bisa dilirik oleh partai lainkah atau sosok-sosok yang elektabilitasnya tinggi tapi kemudian tidak memiliki tiket. Tapi apakah ini bisa disebut sebagai koalisi? Saya pikir masih sangat prematur dan sangat mentah. Biasanya koalisi akan terbentuk baru di masa injury time menjelang pada tentu saja logika dagang sapi, bagi-bagi kekuasaan, siapa yang akan menjadi wapres, siapa yang akan mendapatkan jatah menteri, itu yang nanti akan menentukan. Jadi menurut saya untuk meramaikan panggung yang selama ini hanya diisi oleh partai besar dan nama capres itu saja, menurut saya cerdik apa yang dimainkan oleh ketiga partai ini. Secara perolehan suara sah nasional pada pemilu 2019, Golkar memperoleh 12,31%, PAN 6,84%, dan P3 4,52%. Total perolehan suara sah nasional koalisi mencapai 23,67%, sehingga ketiganya sudah memenuhi syarat untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Terlepas dari koalisi yang dinilai terlalu dini, salah satu nama yang sering muncul dalam bursa capres Ridwan Kamil bergerak cepat dengan mengunjungi ketum Golkar dan PAN. Tapi masing-masing pihak mengaku ini hanya bagian dari silaturahmi biasa, bukan terkait capres ataupun pemilu 2024. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kelanjutan koalisi Indonesia Bersatu ini? Siapakah yang akan diusung menjadi capres dan cawapres? Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah koalisi Indonesia Bersatu antara P3, Golkar, dan PAN sudah menentukan calon presiden untuk di 2024 mendatang? Bagaimana kriterianya? Kita akan bahas bersama dengan Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat malam, Mas Dev. Selamat malam Mbak, gimana kabarnya? Sehat Mas, kita juga akan sapa Arya Fernandes, ini adalah pengamat politik dari CSIS. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam Mbak Livi, apa kabar? Kabar baik. Mas Arya, saya mau ke Mas Arya dulu. Ini kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana dengan Koalisi Indonesia Bersatu? Ini bentuk dari gertakan awal atau memang ini betul-betul koalisi yang akan dipersiapkan untuk 2024? Pertama saya kira kita patut berikan apresiasi kepada Golkar CS yang sejak awal menggagas koalisi dini ini ya. Dan memang saya kira tren politik kita ke depan harus berubah dan saya kira penting bagi partai-partai untuk menggagas koalisi yang lebih awal karena beberapa alasan.
Yang pertama, agar partai-partai punya banyak waktu untuk sama-sama membicarakan platform politik apa yang akan mereka bangun, mereka perjuangkan kalau misalnya koalisi tersebut memenangkan pemilihan presiden. Yang kedua, dari sisi pemilih juga penting untuk melihat bagaimana track record, kredibilitas, kompetensi yang akan diusung oleh koalisi tersebut, sehingga pemilih punya banyak waktu untuk melakukan seleksi terhadap bakal calon presiden. Nah, selama ini kan trennya selalu koalisi itu terjadi di menit akhir menjelang pendaftaran. Nah, apa yang dilakukan oleh Golkar ini saya kira adalah langkah bagus untuk memberikan satu model baru pembentukan koalisi di Indonesia. Nah, yang ketiga saya kira adalah penting juga. Kenapa ini penting? Karena biar memberikan banyak waktu juga kepada calon presiden untuk bisa bergerak, melakukan mobilisasi dan mendekati pemilih. Karena kalau nggak ada kepastian, misalnya partai-partai belum memberikan kepastian siapa yang akan mereka usung, calon-calon akhirnya menunda untuk melakukan mobilisasi kepada masyarakat. Nah, saya kira terlepas nanti apakah koalisi ini akan masuk angin dan berapa lama panjang umurnya, itu kan soal belakangan. Tapi yang paling penting sekarang adalah ada beberapa partai yang punya sama-sama komitmen untuk membangun koalisi yang lebih awal dibandingkan partai-partai lain, saya kira. Oke, pemanasannya udah dimulai kira-kira gitu ya. Nih saya mau ke Mas Dev. Mas Dev, ini ada Golkar, PAN, P3, ini kan sudah ambil langkah cepat dengan bentuk koalisi. Betul nggak sih ini kesepakatan parpol yang memang murni muncul atau memang ini arahan istana? Bukan arahan istana, ini memang adalah kesepakatan daripada ketiga parpol yang memang kebetulan adalah bagian dari pemerintah. Pak Erlangga Hartarto dan Pak Manwarfa, ada dulunya adalah Menteri Presiden Jokowi, dan Pak Zulkifli selaku Ketua Umum PAN yang sudah menyatakan masuk ke dalam pemerintahan. Jadi memang tiga-tiganya itu adalah bagian dari pemerintahan ini, ya bertujuannya memang untuk menyongsong 2024. Ya, Golkar ini kan kita selalu membuat gebrakan-gebrakan baru. Dulu ketika orang belum berpikir, kita sudah buat namanya one man one vote waktu memilih ketua umum waktu tahun Munas 98, lalu waktu menjelang pemilu 2004 kita sudah melakukan konvensi. Jadi banyak gebrakan-gebrakan baru, konsep-konsep baru yang selalu kita gulirkan. Nah, ini salah satunya. Jadi jauh-jauh hari kita sudah melakukan komunikasi dan sudah menyatakan koalisi untuk menuju pemilu 2024 dan pilkada di 2024 nantinya. Oke, Mas Dev, ini kan 2024 masih 2 tahun lagi. Biasanya koalisi itu terbentuk setelah ada paslonnya dulu, baru kemudian ada koalisinya. Ini kan koalisinya dulu, baru kemudian ada paslonnya. Jadi permainannya dibalik. Ini yakin koalisinya nggak akan masuk angin, Mas Dev? Ya, kita yakin karena kita bermuara, kita berjalan dari keyakinan untuk sepakat membangun bangsa. Bukan hanya untuk mengejar kekuasaan demi kepentingan semata, akan tapi benar-benar untuk pengabdian. Dan itu bukan hanya sekedar wacana-wacana politik ataupun juga janji-janji kampanye, tapi ini adalah bukti-bukti nyata. Kenapa? Karena ya kita memiliki kepentingan untuk sama-sama mensukseskan pemerintahan hari ini dan melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh pemerintahan hari ini untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat ke depannya. Oke, Mas Dev, ini Golkar dan juga Koalisi Indonesia Bersatu nampaknya optimis sekali dengan koalisi ini. Sudah ada capresnya kah? Nah, kalau dari Golkar tentu capresnya kita sudah putuskan di Munas 2019 yang lalu, Pak Erlangga Hartarto. Nah, tapi kan kita masih menjajaki terus untuk kesepakatan antara dengan 3 partai yang lain. Dan juga kita selalu terbuka untuk diskusi dengan yang lain, sehingga yang target utama itu adalah bagaimana kita mencalonkan yang benar-benar bisa bekerja dan bisa terpilih dan juga bisa merenggut kemenangan di segala level. Oke, saya ke Mas Arya. Mas Arya kan kalau Golkar tadi bilang, Mas Dev bilang sudah ada Pak Erlangga, memang itu udah dari awal diputuskan seperti itu. Tapi kan ini bukan hasil keputusan dari Koalisi Indonesia Bersatu. Yang kemudian jadi pertanyaan saya, apakah memang ini koalisi ini dibentuk dari awal, memang sengaja dibentuk untuk menaikkan harga tawar dari Koalisi Indonesia Bersatu atau gimana, Mas Arya? Kalau bicara soal motivasi politik, tentu saya kira saya nggak ingin ke sana, tapi saya kira sekali lagi ini apresiasi inisiatif yang bagus dari Partai Golkar.
dan P3 dan PAN untuk membangun saya kira tradisi baru dalam pembentukan koalisi kita. Meskipun banyak simpang siur soal ini cara untuk menaikkan harga dan segala macam, saya tidak masuk pada ruang itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Golkar CS ini saya kira memberikan warna baru dalam tradisi koalisi kita, dan dampaknya saya kira ada beberapa hal. Yang pertama, ini akan mempengaruhi sikap partai-partai lain, terutama partai-partai besar yang belum memutuskan format koalisinya seperti apa. Misalnya PDI Perjuangan, kemudian Gerindra, dan beberapa partai menengah ya, misalnya Nasdem, PKS, Demokrat ya, untuk saya kira terdorong juga untuk membicarakan format koalisi ke depan gitu ya. Yang kedua saya kira adalah ini membuat calon-calon akan mengerucut ya. Karena bagaimanapun dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu ini tentu saya kira di internal akan ada negosiasi ya. Apakah Pak Erlangga ini majukan atau tidak, dan tiga partai sangat realistis untuk melihat performa kandidat ya. Dan untuk saat ini dengan performa Pak Erlangga yang masih di bawah 5%, tentu masih pekerjaan yang berat, sangat berat sekali untuk bisa menyukseskan beliau bertarung dengan kompetitor yang saat ini angkanya sudah di atas angka 20% semua, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies ya. Jadi saya kira ke depan saya kira tiga partai ini terbuka dengan opsi-opsi politik tertentu gitu ya, dan bisa jadi misalnya mereka come up muncul dengan dengan nama baru yang mungkin bisa saja di luar nama Pak Erlangga. Tapi yang patut kita apresiasi adalah ada satu inisiatif baru yang selama ini nggak muncul gitu ya. Apakah terlepas kemudian apakah ini akan masuk angin, atau misalnya beberapa satu di antara tiga partai ini akan membelot dengan membentuk atau bergabung dengan koalisi baru, itu persoalan yang lain. Persoalannya yang menarik adalah ini satu tren baru yang mudah-mudahan ini juga mempengaruhi sikap partai-partai lain saya kira. Oke, saya ke Mas Dev lagi. Mas Dev, ini kan kalau hitung-hitungan sebetulnya ini sudah masuk atau sudah lewat ambang batas presidensial threshold ya Mas. Jadi artinya sebetulnya kan dari Koalisi Indonesia Bersatu saja sudah bisa mengajukan sendiri mana presiden, mana calon wakil presiden ya. Ini sudah ada hitung-hitungannya kalau memang tadi betul ada Pak Erlangga salah satunya di posisi capres ataupun cawapres, yang satunya lagi kira-kira sudah ada bayangan namanya siapa? Ya, kita belum putuskan ya. Tentu kita masih mengumpulkan nama. Yang penting itu semuanya itu sesuai dengan searah dengan visi misinya. Kita kan berpikir untuk bagaimana mensukseskan pemerintahan hari ini dan melanjutkan pembangunan ke depan. Jadi siapapun yang kita pilih itu pasti harus sejalan dengan visi misi yang sudah kita putuskan bersama-sama. Dan itu juga kita masih godok terus. Jadi diskusi komunikasinya berjalan di semua level. Bukan hanya di antara ketua umum, akan tapi juga di level-level bawahnya, para kader-kader mudanya juga sudah mulai menjalin komunikasi, dan juga para ketua-ketuanya di tingkat provinsi juga sudah saling bersilaturahmi, dan kita juga terus menciptakan program-program baru untuk saling mensosialisasikan dan juga untuk menuju pemilu yang akan datang nanti. Oke, Mas Arya, kalau kita lihat tadi mirip-mirip pertanyaannya karena ini sudah lewat ambang batas presidensial threshold, tapi kalau kita hitung-hitungan nanti kira-kira kalau menurut prediksi Anda akan ada berapa capres-cawapres yang akan maju dari berapa koalisi yang akan muncul? Kalau hitung-hitungannya mungkin yang optimal saya kira akan muncul 3 koalisi ya. Pertama mungkin koalisi yang digagas oleh Partai Golkar. Yang kedua kemungkinan juga koalisi yang bisa jadi digagas oleh Partai PDI Perjuangan dan Gerindra. Dan yang ketiga mungkin oleh partai-partai menengah yang mungkin akan diinisiasi oleh Partai Nasdem. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita punya alternatif yang banyak soal calon presiden, sehingga masyarakat pemilih mempunyai alternatif yang banyak juga soal siapa yang akan mereka pilih dalam Pilpres mendatang. Tapi saya kira politiknya masih sangat dinamis ya. Apa yang terjadi yang di Golkar hari ini bisa jadi akan berubah dalam beberapa waktu ke depan, tergantung bagaimana pertama kondisi eksternal, apakah apa yang dilakukan Golkar CS ini mendorong partai-partai lain untuk segera melakukan koalisi atau tidak. Itu faktor pengaruh yang pertama. Yang kedua kondisi internal, bagaimana di internal koalisi KIB ini menegosiasikan siapa yang akan diusung oleh
oleh mereka dalam Pilpres mendatang. Jadi saya kira survival dari koalisi KIP ini ditentukan dua kondisi tersebut. Kalau misalnya di internal proses negosiasinya, dealnya lebih mudah dilakukan gitu ya, itu mungkin dia akan lebih bisa bertahan. Tapi kondisi eksternal mungkin bisa jadi menjadi pendorong yang lebih dominan mempengaruhi ya. Misalnya tiba-tiba bagaimana partai-partai lain melakukan move terhadap pasca Golkar melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Jadi saya kira ke depan masih akan sangat dinamis dan mungkin sangat menarik juga kita menantikan bagaimana partai-partai lain merespon apa yang dilakukan Golkar dan kawan-kawan ini. Oke, saya ke Mas Dev. Mas Dev, kalau tadi Anda juga sempat singgung masih akan tetap mengusung Pak Erlangga kalau dari Golkar, apakah kemudian ini akan menutup kemungkinan 3 besar tokoh-tokoh yang ada di top 3 elektabilitas dari berbagai lembaga survei ini akan masuk ke Koalisi Indonesia Bersatu sebagai capres? Maksudnya kayak Pak Ganjar dan Pak Ridwan Kamil ataupun Pak Anies. Betul. Ya, kalau kita bicara misalnya calon wakil presiden gitu ya, itu kan masih bisa didiskusikan. Tapi kalau dari pihak Golkar, calon presidennya adalah hanya satu pilihannya saat ini, dan itu sudah diputuskan melalui Munas. Dan itu Munas itu baru akan ada lagi nanti 2024 setelah pelantikan presiden dan pelantikan kabinet. Jadi kalau pada saat ini kalau ditanya sama saya, pasti jawabannya adalah bagi Golkar calon presiden hanyalah Pak Erlangga Hartarto. Oke, ini agak sedikit kita keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu, tapi ada desas-desus yang menyebut koalisi ini kemudian dibentuk karena ada pergeseran atau ada sedikit teriak-riak di dalam internal Golkar. Betul nggak sih, Mas? Oh, tidak ada riak-riak. Itu hanya hanya rame di media saja, karena di dalam internal Golkar masih sangat solid dari tingkat DPP hingga tingkat DPD, bahkan tingkat kecamatan, semuanya sangat solid. Kita semua sangat loyal kepada Pak Erlangga Hartarto. Jadi munaslup itu nggak ada ya, Mas? Tidak ada. Oke. Saya mau ke Mas Arya. Mas Arya, kalau tadi hitung-hitungannya artinya kalau ini masih akan ke arah Pak Erlangga, artinya akankah ada koalisi lain yang akan nanti memanfaatkan 3 tokoh dengan elektabilitas tertinggi untuk kemudian mendongkrak suara mereka? Saya kira bagi partai-partai yang belum menentukan sikap, saya kira opsi mereka tentu adalah bagaimana bisa memenangi pemilu. Dan salah satu cara untuk memenangi pemilu tentu adalah mengusung kandidat yang punya potensi menang lebih besar dibandingkan kandidat lain ya. Nah, karena bagaimanapun tentu partai mereka berharap tidak hanya bisa menang di Pilpres, tapi juga bisa menang di Pileg. Ya. Jadi mengusung kandidat yang punya potensi menang lebih besar secara matematik tentu lebih diperhitungkan oleh partai-partai politik ya. Nah, terkait Pak Erlangga, saya kira memang kalau kita mengacu pada tren suara, memang untuk saat ini masih berat suaranya yang belum menyentuh angka 5%. Tapi sekali lagi tentu ini juga akan tergantung siapa kandidat di luar yang maju ya. Oke. Nah, kalau ada partai yang tiba-tiba mengusung 3 kandidat populer, tentu ini juga akan mempengaruhi skenario internal di Koalisi Indonesia Bersatu ya. Baik. Bisa jadi mereka akan realistis dan mengusung juga calon di luar nama Pak Erlangga. Oke, ini saya lempar ke Mas Dev. Silakan ditanggapi, Mas Dev. Kalau dibilang Pak Erlangga nampaknya secara elektabilitas masih cukup berat untuk saat ini. Ya, kalau kita hanya melihat survei saat ini memang ada banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi kita juga melakukan survei internal dan kita juga memiliki kader di seluruh Indonesia sampai dengan tingkat kabupaten kota dengan jumlah yang sangat banyak. Basis suara Golkar juga sangat tinggi. Jadi dan sekarang masih ada cukup waktu. Pendaftaran aja kan masih ada sekitar 14 sampai 16 bulan mulai dari saat ini sampai dengan pendaftaran pada Agustus yang akan datang. Jadi waktu kerja kita pun juga sudah masih cukup banyak dan kinerja kita juga sudah sangat terukur dan kita yakin bahwa pada waktunya, pada saatnya kita akan mendapatkan kesempatan dan juga akan bisa meraih kemenangan yang besar, bukan hanya untuk Partai Golkar, apalagi hanya untuk Pak Erlangga, tapi untuk kemenangan bangsa Indonesia. Baik, kita akan tunggu nantikan juga apakah nanti setelah Koalisi Indonesia Bersatu akan muncul koalisi-koalisi baru lainnya dan bagaimana kemudian ke depannya Koalisi Indonesia Bersatu siapa yang akan diusung nanti. Terima kasih telah bergabung bersama kami Dev Laksono, terima kasih juga Mas Arya Fernandes telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.